Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan anggota kelompok ada Mas Amrul Bahrul dan Mas Wahyu Agung berserta saya sendiri Ridho Lafati ingin mempresentasikan tentang Google Locker Studio tentang kasus HIV. Oke, yang pertama-tama kita melihat di sini ada total dari 3.000 pasien HIV yang ada di dalam datasheet. Distribusinya berdasarkan pasien laki-laki ada 1.494, sekitar 49,8%. Dan juga ada perempuannya sekitar 50,2%, yaitu 1.506. Lalu ada pasien yang menjalani ART dengan jumlah 1.526. Dan juga ada pasien yang belum menjalani ART sebanyak 1.474. Oke, untuk status pengobatan ART di sini dari total pasien yang ada 1.526, ketimpangan ini sangat tipis namun menjadi sinyal yang sangat penting. Hampir setengah pasien belum mendapatkan pengobatan yang seharusnya menjadi standar dalam pengobatan penyakit HIV. Beberapa faktornya ada, yaitu yang pertama kurangnya kesadaran, yang kedua ada kurangnya akses layanan, yang ketiga ada stigma sosial, dan yang terakhir ada pasien yang belum melapor atau belum follow up ke fasilitas kesehatan. Insight utamanya adalah pendampingan pasien masih perlu ditingkatkan. Upaya advokasi, edukasi komunitas, serta akses ART yang lebih mudah sangat diperlukan untuk meningkatkan angka kepatuhan terapi. Lalu untuk berikutnya ada chart bulan diagnosis per bulan dalam 1 tahun. Selanjutnya, kita dapat melihat tren kasus berdasarkan bulan diagnosisnya. Jika kita perhatikan angka diagnosis bulanan relatif stabil dalam rentan 240 sampai 280 kasus. Tidak ada lonjakan drastis, namun terlihat adanya tren penurunan perlahan menuju awal 2025. Stabilitas ini menunjukkan bahwa penyebaran HIV masih berlangsung secara konsisten. Tren penurunan kecil bisa menjadi tanda awal membaiknya program deteksi dini atau perubahan perilaku masyarakat. Tetapi, perlu analisis lebih lanjut karena penurunan juga bisa terjadi akibat penurunan pelaporan, bukan penurunan kasus yang sesungguhnya. Namun, secara umum, kurva grafik ini menunjukkan bahwa HIV masih menjadi masalah aktif yang menuntut pengawasan berkelanjutan. Untuk chart selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, saya ingin melanjutkan distribusi berdasarkan kelompok umur. Jika kita masuk ke distribusi umur, terlihat sangat jelas bahwa kelompok usia 25 sampai dengan 34 tahun memiliki jumlah kasus tertinggi sekitar 340 orang. Setelah itu disusul kelompok usia dari 35 tahun sampai dengan 44 tahun, dan kemudian kelompok 15 sampai 24 tahun, di mana ini menunjukkan bahwa usia produktif adalah yang paling berdampak. Di rentang usia ini, mobilitas tinggi, interaksi sosial lebih besar, dan potensi aktivitas berisiko juga meningkat. Dari sini kita dapat menarik insight bahwa edukasi HIV tidak cukup hanya dilakukan pada kelompok rentan tertentu, tetapi perlu difokuskan pada kalangan muda dan dewasa awal yang berada pada fase kehidupan paling aktif. Lalu di sini ada diagram cara penularan pada setiap kota. Dari grafik ini yang menunjukkan cara penularan di setiap kota, terlihat pola yang konsisten. Hubungan seksual merupakan jalur penularan paling dominan di seluruh kota. Penularan melalui transfusi darah maupun dari ibu ke anak jumlahnya jauh lebih kecil. Kota seperti Jogja dan Jakarta
memiliki jumlah kasus paling tinggi, mencapai lebih dari 400 kasus di masing-masing kota. Hal ini menegaskan bahwa upaya pencegahan paling efektif adalah pada edukasi mengenai perilaku seksual aman, penyuluhan meningkatkan kesadaran, distribusi alat, serta layanan konseling perilaku berisiko menjadi langkah yang sangat strategis. Lalu untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Jadi sangat menjelaskan distribusi geografis kota terjangkit. Pada peta lembaran geografis, terlihat bahwa titik kasus yang paling besar berada di Pulau Jawa, terutama di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Hal ini sangat sejalan dengan tingginya populasi dan mobilitas penduduk di kawasan ini. Beberapa kota besar di luar Jawa, seperti Medan dan Makassar, memiliki kasus yang cukup signifikan meskipun skalanya lebih kecil. Yang pentingnya adalah fokus intervensi perlu diarahkan ke kota besar dengan mobilitas tinggi, karena kan kota-kota ini berperan sebagai pusat pergerakan penduduk serta interaksi sosial yang instan. Selanjutnya ada bubble chart, hubungan kasus per kota dan pasien laki-laki. Bubble chart ini menunjukkan hubungan antara total kasus per kotanya dan jumlah pasien laki-laki. Kota dengan total kasus tinggi seperti Yogyakarta dan Jakarta juga memiliki jumlah pasien laki-laki yang sangat tinggi, sekitar 190 orang. Ada korelasi positif yang terlihat, yang semakin besar kasus di kota tersebut, semakin tinggi juga jumlah pasien laki-laki yang ditemukan. Beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada kelompok laki-laki yang lebih rentan pada perilaku berisiko tertentu, dan kota-kota juga cenderung lebih aktif dalam pelaporan dan deteksi kasus. Program pencegahan yang lebih tersegmentasi, misalnya peningkatan sosialisasi pada populasi laki-laki di wilayah perkotaan. Secara keseluruhan, dapat ini memberikan gambar yang menyeluruh mengenai kondisi HIV pada berbagai aspek demografi dan geografis, perilaku dan status pengobatan. Pola-pola yang muncul menunjukkan bahwa upaya penanganan HIV perlu difokuskan pada kelompok usia produktif, meningkatkan edukasi seksual, pemerataan akses ART, serta penguatan layanan di kota-kota besar. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.